Ya, halo, selamat pagi untuk teman-teman semua, terutama untuk yang baru bergabung di channel ini. Perkenalkan, nama gua Pratama dan ini video pertama gua di YouTube. Kedepannya channel ini bakalan gua isi dengan konten-konten ojek online ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar atau para senior di dunia ojek online, silahkan mampir. Kalau misalkan ada kritik dan saran, nggak apa-apa, tuliskan aja di kolom komentar. Karena gue juga butuh nih saran, kritik, dan masukan dari teman-teman buat membangun channel gue. Oke, gue dapat orderan Grab. Waduh, lumayan jauh nih. Hotel Wijaya. Kita matikan dulu InDrive-nya. Oke, bungkus. Ini dari Grab udah selesai kita antar. Sekarang kita selesaikan dulu, turunkan, lanjut, kita nyalakan lagi InDrive-nya. Oke, kita lanjut cari orderan. Nah, jadi gue ini udah hampir 1 tahun main di dunia pro ojek onlinean ya. Cuman awalnya gue main itu di akun roda 4, tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya gue harus pindah sementara pakai motor dulu ya. Nah, untuk akun yang gue pakai sendiri, pertama InDrive. Untuk InDrive, saat gua migrasi dari mobil ke motor sih nggak ada masalah ya, aman-aman aja. InDrive bisa langsung migrasi lewat aplikasi. Karena kalau ke kantor pun ya nggak tahu kantornya ada di mana. Masa gua harus ke Rusia? Berikutnya akun yang gua pakai adalah Grab. Grab sendiri, waktu gua migrasi dari mobil ke motor bisa, tapi cukup makan waktu sih. Awalnya gue coba email ke customer service, baru gue coba juga chat di bantuan Grab, nggak ada respon tuh. Di hari kedua gue baru dapet respon dan gue diarahkan buat langsung datang ke GDC nya. Akhirnya hari kedua setelah gue terima email, gue langsung berangkat tuh ke GDC di kota gua. Setelah gua sampai di GDC, gua bilang gua mau proses migrasi. Mereka proses dan akhirnya disuruh balik lagi keesokan harinya. Jadi gua balik lagi tuh di hari ketiga. Nah, pas di hari ketiga itu baru deh bisa akun gua diaktifasi. Oke, dapat orderan kedua. Bismillah, kita bungkus. Oke, orderan kedua udah selesai. Kita selesaikan perjalanan. Grabnya kita nyalain lagi. Oke guys, kita cari orderan berikutnya. Oke, dapat lagi nih orderan dari Grab. Yuk kita bungkus dulu, berangkat. Orderannya udah gua ambil, sekarang kita berangkat ke titik antarnya. Yuk bungkus. Oh ya, tadi baru sampai migrasi yang Grab ya. Yang berikutnya migrasi akun Gojek gua. Jadi di akun Gojek gua itu sampai dengan sekarang tipe layanan gua masih nyangkut di Gokar nih. Jadi sampai sekarang gua belum bisa migrasi dari Gokar ke GoRide. Gue udah sempet coba komplain di customer service yang by email, tapi ternyata untuk migrasi di kota gue itu lagi nggak bisa, karena posisinya Gojek sendiri lagi nggak membuka lowongan baru buat driver GoRide. Makanya akun gue sampai dengan sekarang itu ya masih nyangkut di Gokar.
jadi nggak bisa dipakai. Padahal kalau misalkan bisa dipakai ya enak tuh. Gue bisa pakai 3 sekaligus kali, kayak waktu zamannya main di mobil dulu. Yang terakhir akun Maxim. Untuk Maxim sendiri proses migrasinya sebetulnya mirip-mirip dengan InDriver, malah lebih gampang untuk migrasi akun Maxim itu. Cuman yang gua sayangkan, beberapa bulan lalu di kota gue ini sempat ada demo besar-besaran di kantornya Maxim tuh, waktu Maxim ngerilis promo yang baru. Nah, tuntutan demonya itu, jadi driver itu minta dihapuskan terkait promonya karena tarif argonya itu gila murah banget, di bawah standar tarif ojol-ojol deh. Makanya driver bener-bener rugi. Baru setelah itu muncul lagi isu untuk orderan-orderan Maxim itu sistem pembagiannya akan lebih diutamakan buat akun-akun prio dan akun-akun yang memang join di komunitas yang terdaftar di kantor Maximnya sendiri. Jadi untuk driver-driver yang single fighter begitu, katanya, ya bukan katanya sih, yang gua rasakan juga, memang susah sekali dapat orderan dari Maxim itu. Gak kayak dulu waktu awal-awal launching. Wah, memang Maxim kenceng tuh. Karena gua nggak memungkiri, gua pertama kali turun di dunia ojol ini, akun yang pertama kali gua punya itu ya akun Maxim. Tapi kesini Maximnya kok malah makin ngaco gitu. Jadi ya udah, gua nggak pernah lagi nih main Maxim. Dibuka pun kadang-kadang buka, kali aja ada orderan nyangkut, taunya nggak ada. Nggak tahu di kota lain seperti itu atau gimana, gua nggak paham deh. Padahal kalau mau ngomongin rating gue di Maxim nggak parah-parah banget, ada di 0,98. Cuma memang bukan prio. Jadi akun gue cuma akun biasa. Tapi apakah sesulit itu akun biasa untuk berjuang? Mungkin ada saran dari teman-teman terkait akun Maxim gue, silakan coba deh komen di bawah. Di sini gue mau nunjukin juga nih akun InDrive gue. Kalau dibilang bagus-bagus amat sih ya enggak, tapi setidaknya ya lumayan deh. Kita buka peringkat. Nah ini nih, ini gue dapat lencana prio ini bukan dari motor ya. Lencana prio ini gue dapat peninggalan dari mobil gue. Jadi dulu gue sempet tuh pasang stiker di mobil ya. Jadi setelah hari ini pemasangan stiker selesai, gua kirim foto mobilnya, terus gua kirim kayak semacam apa ya, form perjanjian begitu ke admin InDrive-nya, dan besoknya akun gua udah berubah, udah dapat lencana prio. Dan secara jumlah perjalanan pun, perjalanan gua masih 680, masih jauh dibandingkan dengan akun-akun senior gua. Malah di sini gua pernah lihat ada salah satu driver yang jumlah tripnya itu tembus sampai 5.600-an kalau nggak salah. Gua nggak tahu dah gimana tuh driver cara mainnya bisa dapat trip sampai sebanyak itu.
tapi gue acungi jempol. Memang gila, keren banget itu dia. Kayaknya memang sepenuh hidupnya untuk InDrive. Oke, orderan keempat kita hari ini udah selesai ya. Udah beres kita antarkan, sudah sampai. Oke, diantarkan. Bintang 5, kirim. Oke, sekarang kita lanjut cari orderan berikutnya. Yuk, berangkat. Oke, dapat lagi orderan berikutnya dari Grab. Yuk, kita bungkus. Oke, udah selesai drop off. Kita turunkan, konfirmasi. Bintang 5, kirim. Kita nyalain lagi InDrive nya. Yuk, lanjut cari orderan berikutnya. Oke, dapat lagi orderan GrabFood. Kita lihat kios damai. Oke, dekat nih, dekat. Yuk, berangkat. Pesanannya udah gua ambil nih, tapi untuk pesanan yang ini gimana ya, gua agak nggak enak deh. Jadi sebelumnya mohon maaf, bukan mau bawa-bawa agama, tapi ya gua muslim dan dapat pesanan GrabFood, ternyata makanan B2. Itu kalau buat kita driver gimana ya, mungkin ada yang lebih paham dan lebih ngerti, tolong komen dong. Jadi dilema ya, akun Grab gua masih pemula. Kalau gua cancel ngaruh di rating, tapi kalau gua nggak cancel ya dengan terpaksa harus bawa makanan ini, karena memang untuk wilayah sini mayoritas itu Nasrani ya. Jadi untuk orang-orang yang pesan makanan-makanan B2 kayak gini ya sebetulnya cukup banyak. Tapi ini kalau buat gue sendiri orderan pertama kali sih. Gue dapat orderan terus ternyata isinya makanan B2. Jadi untuk yang tahu tolong komen ya di bawah. Oke, jadi orderan food yang tadi udah selesai kita antarkan. Kita pilih sudah sampai. Oke, diantarkan. Bintang 5. Kita nyalakan lagi InDrive nya. Oh, langsung masuk room. Ya, ditolak ternyata. Yaudah, yuk kita lanjut lagi cari orderan berikutnya. Oh ya, jadi lupa, gue mau disclaimer juga. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan ternyata penghasilan on-bid gue per harinya itu kecil nih, nggak seberapa. Karena di sini posisinya gue juga masih adaptasi ya. Gue masih adaptasi karena baru migrasi dari mobil ke motor. Contohnya kayak tadi dapat GrabFood. Karena kan di mobil ya nggak ada GrabFood. Makanya gue masih belajar. Terus untuk spot-spot mangkal juga gue masih cari-cari tempat yang pas sih, karena posisinya
tempat yang biasa gua mangkal waktu gua masih pakai mobil. Misalkan gua mangkal di titik A nih. Di titik A itu kalau gua pakai mobil rame. Tapi pas gua udah pakai motor, gua mangkal di titik A, malah anyep, sepi banget. Dan juga kadang kebalikannya, di titik A gua pakai mobil itu biasanya anyep, sepi banget. Pas gua pakai motor ternyata malah rame di situ gitu. Jadi ya gua masih adaptasi, gua masih cari-cari deh spotnya gimana, sambil gue juga lihat dari youtuber senior gua yang ada di kota ini gitu ya, yang sama-sama buat vlog live on beat begini. Dan sedikit masukan juga sih buat driver pemula yang sama kayak gua, bukan bermaksud menggurui, tapi sepengalaman gua dari mobil terus gua pindah ke motor, gua nggak berani langsung masuk di dalam pusat kota, nyari-nyari orderan di pusat kota. Gua nggak beraninya karena apa? Karena kalau lu udah pindah ke motor, saingan lu itu lebih banyak. Sebanyak-banyaknya driver di akun mobil, tapi nggak lebih banyak daripada driver motor gitu. Apalagi kalau untuk driver motor, gue yakin banyak driver yang udah veteran, driver yang udah pada senior semua. Secara trip mungkin udah sampai ribuan. Jadi saran dari gue untuk akun-akun pemula, ya udah, lu jangan langsung ngarepin mau dapet orderan kakap. Ekspektasi lu jangan terlalu tinggi. Lu lebih baik main di pinggiran aja dulu. Main di pinggiran, kalaupun memang ada orderan kecil-kecil, ya nggak apa-apa, bungkus aja. Kayak misalkan di kota gua, tarif dasarnya untuk in-drive itu kan 10.000 ya. Kalau lu dapat orderan yang tarif cuma 10.000 kayak gitu, ya nggak apa-apa, lu ambil aja. Jangan ngelihat dari nominalnya. Nominal kecil juga kalau lu dapatnya terus-terusan, ya ujung-ujungnya gede juga. Daripada sekarang lu nyortir argo nih, orderan teri kayak gitu, lu nggak mau ngambilin, lu masih ngarepinnya orderan kakap semua. Akhirnya orderan terinya di cancel atau nggak diambil gitu, nggak di-pick ya. Udah nungguin lama dengan harapan mau dapat orderan kakap, nggak taunya malah nggak dapat. Jadi seharian lu nggak dapat apa-apa. Waktu lu cuma habis buat nungguin orderan kakap doang. Padahal orderan terinya itu dari tadi banyak gitu. Jadi ya kita untuk pemula kayak gua gini, saran dari gue ya itu, nggak apa-apa, ambilin aja orderan kecil. Karena secara nggak langsung, kalau misalkan kalian ngambil orderan kecil kayak gitu, gue yakin pasti 100% trip lu juga bakal naik. Setelah trip lu naik, reputasi lu naik. Jalanin aja kayak gitu dulu. Karena para driver veteran pun ya, mereka nggak tiba-tiba langsung jadi veteran, enggak. Mereka pun sama dari nol. Mereka juga pasti ngalamin nyocol orderan teri kayak gitu. Nah, gua ambil contoh ini nih, baru gue bilang kan, main aja pinggiran, orderan pasti dapat. Ini gue dapat lagi nih, orderan dari Grab. Oke, Grab Express Instant. Udah, yuk kita berangkat.
Paketnya udah gua terima, sekarang tinggal gua antar ke titik pengantarannya. Oke, paketnya udah selesai kita antar, pengiriman selesai. Oke, yuk kita lanjut cari orderan lagi, berangkat. Oke, akhirnya bunyi juga nih drive setelah berapa jam ke delay. Yuk bungkus. Akhirnya selesai juga orderan dari Neng Indri. Kita selesaikan perjalanan. Bintang 5. Yuk lanjut cari orderan lagi. Nah, dapat lagi nih dari Neng Indri. Ternyata titiknya di belakang. Yuk kita jemput dulu. Orderan dari Neng Indri udah selesai, kita selesaikan dulu. Grabnya kita nyalain lagi. Nah, dapat lagi nih orderan dari Neng Indri. Yuk kita bungkus dulu. Oke, orderan udah selesai, kita selesaikan dulu. Bintang 5. Oke, dan berhubung tadi ibu negara udah nelfon, jadi mungkin cukup sampai sini dulu vlog untuk hari ini. Kita lanjut lagi besok. Oke, see you.